Selamat datang di acara Outbound seru yang penuh semangat yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sanggau. Hari ini kita akan berkumpul bersama di lapangan Kompi Sanggau untuk sebuah pengalaman yang luar biasa. Outbound ini khusus untuk seluruh PPK di Kabupaten Sanggau. Sebuah ajang untuk mempererat kekompakan, meningkatkan kolaborasi, dan tentunya bersenang-senang bersama. Dengan udara segar dan semangat yang berkobar, mari kita nikmati setiap momen kebersamaan ini. Outbound kali ini bukan hanya tentang fisik, tapi juga tentang kerjasama tim, saling mendukung dan membangun sinergi yang lebih kuat di antara kita semuanya. Kegiatan seru ini dimotori langsung oleh Okulta Talenta yang dipimpin langsung oleh Ibu Pratiningsih bersama tim hebatnya. Mereka sudah menyiapkan berbagai tantangan dan aktivitas yang pastinya akan bikin kita tertawa, berpikir, dan paling penting lebih dekat satu sama lain. Setiap aktivitas yang akan kita lalui hari ini dirancang dengan tujuan untuk mengasah kemampuan kita dalam bekerja sama dan mengambil keputusan yang cepat dan tepat. Jadi pastikan kalian menikmati setiap prosesnya dan jangan ragu untuk saling mendukung. Ayo siapkan energi kalian, kita akan memulai perjalanan seru hari ini. Semoga dengan semangat kebersamaan ini kita bisa terus membangun koordinasi yang lebih solid dalam setiap tugas yang kita emban. Selamat menikmati Outbound KPU Kabupaten Sanggau. Bapak Ibu, sebelum kita memulai acara kita sore hari ini, sebelum kita bersenang-senang, sebelum kita bermain-main, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa. Tidak ada yang lebih berharga daripada momen kebersamaan seperti ini. Inilah saatnya kita mengesampingkan sejenak rutinitas sehari-hari dan fokus pada kebersamaan, keceriaan, dan tentunya tantangan-tantangan seru yang sudah menanti di depan kita. Ingat, setiap rintangan yang kita hadapi di lapangan ini adalah simbol dari kerja keras dan ketekunan kita dalam menjalankan tugas-tugas sebagai PPK. Kami berharap dengan melalui berbagai kegiatan hari ini kita bisa lebih mengenal satu sama lain, saling berbagi ide dan menginspirasi untuk menjadi tim yang lebih solid dalam setiap permainan dan aktivitas. Jangan lupa, semangat adalah kuncinya. Kita akan belajar bersama, tumbuh bersama, dan tentunya bersenang-senang bersama. Ibu Pratiningsih dan tim Okulta Talenta telah menyiapkan segalanya dengan penuh perhatian, memastikan bahwa setiap peserta dapat merasakan manfaat yang maksimal dari kegiatan ini. Jadi berikan yang terbaik, tunjukkan kekompakan tim kita, dan jangan ragu untuk mengekspresikan diri. Untuk kalian semua, selamat menikmati setiap detik, setiap tantangan, dan setiap kemenangan kecil yang akan kita raih bersama. Inilah momen untuk menciptakan kenangan indah yang akan kita bawa kembali ke dalam pekerjaan kita sehari-hari, sebagai modal untuk terus berkembang dan melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Sekali lagi, selamat datang di Outbound KPU Kabupaten Sanggau. Ayo kita mulai dengan penuh semangat. Bersama-sama kita wujudkan hari yang penuh inspirasi dan kebersamaan. Selamat berpetualang, selamat belajar, dan selamat menikmati. Sekarang kita masuk ke sesi yang paling ditunggu-tunggu, pengarahan teknis dan pembagian kelompok. Di sesi ini setiap kelompok akan dibagi dengan adil dan tentunya penuh semangat. Siapkan diri kalian untuk berkolaborasi, saling mendukung, dan tentu saja bersenang-senang di setiap tantangan yang akan kita hadapi bersama. Setiap kelompok akan dibagikan tugas-tugas yang sama, namun satu hal yang pasti, semua kelompok harus bekerja sama dengan baik dan kompak. Disinilah pentingnya kebersamaan dan strategi. Setiap anggota memiliki peran penting
penting. Jadi pastikan kalian saling membantu dan menjaga kekompakan di setiap langkah. Nah, untuk menambah keseruan dan semangat, setiap kelompok juga akan diberikan yel-yel khas mereka sendiri. Temanya kali ini terinspirasi dari karakter yang sudah kita kenal dan cintai bersama, Upin dan Ipin. Jadi pastikan yel-yel kalian tidak hanya seru, tetapi juga penuh kreativitas dan semangat. Seperti halnya Upin dan Ipin yang selalu ceria dalam setiap petualangan mereka. Setiap kelompok diberikan yel-yel yang unik yang bisa membangkitkan semangat semua anggota. Kalian bisa menirukan gaya khas Upin dan Ipin dengan cara yang ceria dan nada yang penuh semangat. Ingat, yel-yel ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi juga semangat yang akan membawa kelompok kalian menuju kemenangan dalam setiap tantangan. Jadi mari kita mulai dengan pembagian kelompok dan yel-yel masing-masing. Jangan ragu untuk berekspresi, berteriak lantang, dan menunjukkan semangat kalian di setiap kesempatan. Ini adalah waktu untuk bersatu, berkreativitas, dan tentunya menjadi pemenang di hari yang penuh keceriaan ini. Selamat beraksi dan tunjukkan kekompakan kalian dalam setiap yel-yel. Indah pelangi sehabis hujan, tinggi di atas kota Sanggauku. 27 November, hari yang dinanti. Setelah kita semua siap dengan yel-yel yang penuh semangat, sekarang saatnya kita masuk ke permainan pertama. Permainan ini pasti akan membuat suasana semakin seru dan menegangkan. Permainan kali ini bernama melempar balon air. Tapi bukan sembarang melempar balon, karena kita akan melakukan dengan cara yang unik dan menantang. Setiap kelompok akan dibagi menjadi 2 tim kecil. Ada tim yang bertugas sebagai melempar balon air dan ada tim yang bertugas menangkap. Tapi tunggu dulu, kalian tidak akan menggunakan tangan langsung untuk melempar atau menangkap. Semua balon air ini harus dilempar dan ditangkap menggunakan sarung. Dan tentu saja, kerjasama tim menjadi kunci utama keberhasilan kalian. Setiap anggota dan tim harus memegang keempat sudut sarung dengan kuat dan mantap. Tim pelempar akan bekerja sama untuk mengayun dan melempar balon air. Sementara tim penangkap akan bersiap-siap untuk menerima balon tersebut. Tapi ada satu tantangan yang menambah keseruan. Tim penangkap harus melakukannya dengan mata tertutup. Jadi komunikasi dan kepercayaan antar anggota tim menjadi sangat penting di sini. Permainan ini tidak hanya tentang ketepatan dalam melempar dan menangkap, tapi juga tentang kesabaran dan strategi. Setiap tim harus bisa berkoordinasi dengan baik agar balon air tidak pecah saat dilempar atau ditangkap. Ini adalah ujian nyata untuk seberapa kompak kalian bekerja sama dalam situasi yang penuh tantangan dan kejutan. Jadi mari kita mulai permainan ini dengan penuh semangat dan keseruan. Pastikan kalian saling mendukung dan tetap kompak dalam setiap langkah. Ingat, ini bukan hanya tentang menang atau kalah, tapi tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan baik sebagai tim. Selamat bermain dan semoga balon airnya tidak pecah sebelum sampai tujuan. Permainan ini mengajarkan kita pentingnya kerjasama tim. Dalam setiap kelompok, masing-masing anggota memiliki peran yang sama pentingnya, baik sebagai pelempar maupun penangkap. Semua orang harus berkontribusi dan tidak bisa bekerja sendiri. Hal ini mencerminkan bahwa dalam setiap tim, kita harus saling mendukung untuk mencapai satu tujuan bersama. Koordinasi adalah kunci sukses dalam permainan ini. Setiap anggota tim harus bisa berkomunikasi dengan baik, terutama karena tim penangkap balon air harus melakukan dengan tutup mata. Hal ini mengajarkan kita bahwa komunikasi yang jelas dan saling percaya antar anggota tim sangat penting untuk menyelesaikan tugas yang sulit dan penuh tantangan. Permainan ini juga mengajarkan kita pentingnya kepercayaan. Setiap anggota tim harus menangkap balon air dengan mata tertutup. Mereka harus percaya pada arahan dan dukungan dari rekan satu tim mereka. Kepercayaan ini adalah fondasi utama dalam setiap kerjasama yang solid, baik dalam permainan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Kesabaran dan ketenangan menjadi pelajaran penting lainnya dari permainan ini. Setiap balon air sedang dilempar atau ditangkap terlalu tergesa-gesa bisa menyebabkan balon pecah. Ini mengajarkan kita untuk tetap tenang dan menghadapi situasi yang penuh dengan tekanan, serta untuk bertindak dengan hati-hati dan penuh perhitungan dalam menghadapi tantangan. Terakhir, permainan ini juga mengingatkan kita bahwa kesuksesan tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu, tetapi seberapa baik kita bekerja sebagai sebuah tim.
Dalam permainan ini, keberhasilan ditentukan oleh keselarasan, komunikasi, dan saling mendukung. Ini adalah pesan kuat bahwa untuk mencapai tujuan besar, kita harus bergerak bersama dengan satu visi dan tujuan yang sama. Sekarang kita akan memasuki permainan berikutnya yang tidak kalah seru dan pastinya akan membuat suasana semakin meriah. Estafet tepung terigu. Permainan ini membutuhkan ketelitian, keseimbangan, dan tentu saja kekompakan yang solid. Siap-siap tertawa karena ini pasti akan menjadi momen yang penuh kejutan dan keceriaan. Aturannya sangat sederhana tapi sangat menantang. Setiap anggota kelompok harus menuangkan tepung terigu menggunakan tatakan yang digigit tanpa menggunakan tangan. Tepung tersebut harus dipindahkan dari satu anggota tim ke anggota lainnya secara berurutan, sehingga akhirnya sampai di anggota yang paling ujung. Setiap anggota harus berfokus dan hati-hati dalam membawa tepung di atas tatakan yang mereka gigit. Lalu mereka harus menuangkannya ke tatakan teman yang di depan dengan presisi dan penuh kehati-hatian. Tidak mudah, tapi itulah serunya. Koordinasi dan keseimbangan sangat penting di sini. Satu gerakan yang terlalu cepat atau terlalu lambat bisa membuat tepung berjatuhan. Ketika tepung sudah berhasil sampai di anggota yang terakhir dalam barisan, tugas mereka adalah mengumpulkan tepung tersebut ke dalam gelas plastik. Tantangannya terletak pada bagaimana tepung tersebut tetap tersisa sebanyak mungkin saat sampai di ujung. Inilah saatnya untuk melihat seberapa sabar dan terampil tim kalian dalam menjaga keseimbangan dan fokus. Permainan ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketelitian, kerjasama, dan kehati-hatian. Bukan hanya kecepatan yang menjadi faktor penting di sini, tapi juga bagaimana kita bisa bekerja sama dalam menjaga ritme yang tepat. Jadi, ayo kita mulai permainan ini dengan semangat dan ketelitian yang tinggi, dan lihat tim mana yang bisa mengumpulkan tepung paling banyak dengan tetap menjaga kekompakan. Permainan ini mengajarkan kita tentang pentingnya disiplin dan mengikuti aturan. Ketika peserta tidak patuh dan melewati rekan tanpa berurutan, itu mencerminkan bagaimana sebuah tugas tidak akan berjalan dengan baik jika aturan yang telah ditetapkan tidak dihormati. Dalam sebuah tim, setiap langkah memiliki urutan dan peran yang harus dijalankan agar mencapai hasil yang diharapkan. Kesalahan seperti melewati rekan tanpa berurutan mengingatkan kita bahwa dalam kehidupan sehari-hari, baik di dunia kerja maupun dalam aktivitas lainnya, setiap orang memiliki perannya masing-masing. Mengabaikan peran atau aturan akan menyebabkan kekacauan dan memperlambat proses, bahkan merusak hasil akhir yang diinginkan dicapai. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk menghormati sistem dan bekerja sesuai dengan peran yang diberikan. Permainan ini juga mengajarkan kita bahwa kesabaran adalah kunci. Setiap anggota tim perlu bekerja dalam ritme yang sama agar estafet bisa berjalan dengan lancar. Ketika seseorang memutuskan untuk bertindak sendiri tanpa koordinasi dengan yang lain, tim akan kehilangan keseimbangan dan tujuan bersama akan sulit tercapai. Koordinasi antara anggota tim adalah hal yang sangat penting dalam permainan ini. Jika kita tidak menunggu giliran dan melewati rekan tanpa urutan, ini sama saja dengan merusak alur kerja tim. Dalam konteks yang lebih luas, ini mengingatkan kita bahwa sebuah organisasi atau tim yang bisa berhasil jika setiap anggotanya bekerja secara koordinasi dan saling mendukung satu sama lain. Terakhir, permainan ini mengingatkan kita akan pentingnya tanggung jawab individu dalam sebuah tim. Setiap tindakan kita berdampak pada hasil tim secara keseluruhan. Jika setiap orang tidak mengikuti aturan, hasil akhir dari upaya bersama bisa terganggu. Maka dari itu, permainan ini memberi kita pelajaran penting tentang tanggung jawab, disiplin, dan bagaimana setiap tindakan kita berpengaruh pada keberhasilan tim secara keseluruhan. Kita lanjutkan ke permainan berikutnya yang tidak kalah seru dan menghibur. Memasukkan paku ke dalam botol. Tapi tunggu dulu, ini bukan sekedar memasukkan paku secara langsung. Setiap anggota tim terhubung dengan satu sama lain dengan tali.
Jadi diperlukan kerjasama dan arahan yang tepat dari ketua tim untuk bisa berhasil. Sebelum dimulai, ada tantangan awal yang harus kalian lalui terlebih dahulu. Setiap peserta harus berjoget mengikuti irama musik yang diputar. Ini akan menjadi momen yang seru dan menyenangkan. Jadi nikmati musiknya dan lepaskan kepenatan sambil berjoget bersama tim. Namun ingat, setelah musik berhenti, fokus pada instruksi dari ketua tim. Ketua tim memiliki peran penting dalam permainan ini. Dialah yang bertugas untuk memberikan instruksi kepada anggota tim lainnya agar paku bisa diarahkan tepat ke mulut botol. Dalam keadaan terhubung oleh tali, setiap gerakan harus sesuai dengan arahan dari ketua agar seluruh tim bisa bergerak selaras dan paku tidak melenceng dari sasarannya. Koordinasi dan komunikasi yang baik adalah kunci utama di sini. Tanpa instruksi yang jelas dan kerjasama yang harmonis, tugas sederhana seperti memasukkan paku ke dalam botol bisa menjadi tantangan yang besar. Ini adalah pelajaran penting tentang bagaimana setiap orang dalam tim memiliki peran yang saling mendukung, terutama dalam situasi yang penuh tekanan. Permainan ini mengajarkan kita tentang pentingnya kepemimpinan yang efektif, mendengarkan arahan dan bekerja sebagai satu kesatuan. Tidak hanya tentang keterampilan, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menari bersama dalam ritme yang sama, mengikuti instruksi dan mencapai tujuan akhir dengan kekompakan. Jadi, siapkan tali kalian, dengarkan instruksi dari ketua, dan selamat bersenang-senang sambil memasukkan paku ke dalam botol. Permainan ini memberikan kita pelajaran penting tentang kekuatan kerjasama tim. Ketika semua anggota tim terhubung dengan tali, kita belajar bahwa satu gerakan kecil dapat mempengaruhi semua orang. Ini mengajarkan kita bahwa dalam sebuah tim, tindakan kita saling terkait dan kesuksesan bersama hanya bisa dicapai jika setiap orang bergerak dengan harmoni. Kepemimpinan yang efektif menjadi pelajaran lain yang direpresentasikan oleh permainan ini. Ketua tim yang memberikan arahan memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan dan fokus tim. Ini mengingatkan kita bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan petunjuk yang jelas, bijak dalam mengambil keputusan dan mampu menjaga semangat tim tetap tinggi. Koordinasi dan komunikasi adalah kunci utama dalam permainan ini. Sekarang kita masuk pada permainan ketiga yang penuh tantangan namun pasti mengundang banyak tawa. Membawa bola dengan sedotan. Permainan ini menguji keterampilan, kesabaran, dan kerjasama tim kalian dalam menjaga keseimbangan dan konsentrasi. Siapkan sedotan dan bersiaplah untuk mengiring bola dengan cara yang unik. Setiap peserta dalam tim harus memegang sedotan dan tugas mereka adalah menopang bola di atas sedotan-sedotan tersebut. Bola harus tetap seimbang di atas sedotan dan dijaga agar tidak jatuh. Tantangannya adalah bagaimana menjaga bola tetap di tempatnya sambil bergerak ke depan menuju anggota tim yang telah menunggu di ujung garis. Permainan ini membutuhkan fokus yang tinggi dan kekompakan dalam bergerak. Setiap langkah harus dihitung dengan hati-hati karena bola mudah sekali tergelincir jika gerakan terlalu cepat atau tidak terkoordinasi dengan baik. Oleh karena itu, komunikasi yang baik antar anggota tim sangatlah penting agar bola tetap bisa berada di tempatnya hingga mencapai tujuan. Permainan ini mengajarkan kita tentang pentingnya keselarasan dan fokus dalam mencapai tujuan bersama. Setiap peserta harus bekerja sama dengan penuh hati-hati dan kesabaran, karena satu kesalahan kecil dapat membuat bola jatuh dan memaksa tim untuk mengulangi proses dari awal. Jadi mari kita mulai permainan ini dengan semangat, kesabaran, dan pastikan bola tetap aman hingga mencapai garis akhir. Sebelum kita melanjutkan ke permainan berikutnya yang pastinya sangat menantang, mari kita ambil waktu sejenak untuk beristirahat. Sekarang saatnya untuk duduk berbaris dan saling memijat rekan-rekan tim kalian. Ini adalah kesempatan bagus untuk melepaskan ketegangan dan meresapi kembali energi positif sebelum menghadapi tantangan terakhir. Sambil menikmati waktu istirahat ini, kalian bisa saling berbagi pengalaman dari permainan-permainan sebelumnya dan mempersiapkan mental untuk game terakhir. Ini juga sangat tepat untuk
membangun semangat tim dan memastikan semua anggota merasa segar dan siap untuk menghadapi tantangan berikutnya. Panitia sedang sibuk menyiapkan media dan perlengkapan untuk permainan terakhir. Jadi manfaatkan waktu istirahat ini dengan sebaik-baiknya. Nikmati momen kebersamaan dan jangan lupa untuk berfokus pada strategi tim. Setelah ini kita akan melanjutkan ke permainan yang pasti akan memacu adrenalin dan menambah keseruan hari ini. Selamat beristirahat dan siap-siap untuk tantangan berikutnya. Selamat datang di bagian terakhir dari Outbound kali ini. Kami akan memasuki permainan yang penuh dengan energi dan tantangan, melewati gala rintang di arena tantangan. Bersiaplah untuk menguji ketangkasan dan kreativitas kalian dalam permainan yang seru ini, yang pasti akan meninggalkan kesan yang sangat mendalam. Permainan dimulai dengan seluruh peserta berbaris berdasarkan kelompoknya masing-masing, di mana peserta harus bergerak maju dengan cara yang sangat unik. Saat musik berhenti, kalian harus bergerak dan berjalan. Namun pada saat musik dimulai lagi, waktunya kalian untuk berjoget dan bersemangat. Ini adalah saat yang tepat untuk menunjukkan gerakan paling keren dan penuh semangat dari tim kalian. Setelah melewati gala rintang, peserta akan menuju arena tantangan. Di sini kalian akan menghadapi rintangan yang memerlukan gerakan tiarap untuk melaluinya. Gunakan kekuatan dan teknik yang tepat agar bisa bergerak maju tanpa terhalang. Fokus dan ketahanan fisik sangat diperlukan untuk menyelesaikan bagian ini. Tidak hanya tiarap, permainan ini juga menguji kemampuan kalian untuk melompat. Setelah melewati arena tiarap, kalian akan dihadapkan pada rintangan yang mengharuskan kalian melompat. Pastikan setiap loncatan dilakukan dengan penuh keyakinan agar tidak mengganggu ritme permainan. Ingat, permainan ini bukan hanya tentang kecepatan, tapi juga tentang bagaimana kalian bisa berkoordinasi dengan bekerja sama sebagai tim. Ayo tunjukkan semangat terbaik kalian, nikmati setiap momen dan hadapi tantangan ini dengan penuh percaya diri. Ini adalah kesempatan terakhir untuk bersenang-senang dan merayakan kebersamaan sebelum Outbound kali ini berakhir. Selamat bermain dan selamat menyelesaikan tantangan hingga akhir. Permainan ini mengajarkan kita pentingnya keseimbangan antara kerja keras dan bersenang-senang. Dengan harus berhenti saat musik dimulai dan harus berjalan saat musik berhenti, kita belajar bahwa dalam setiap situasi ada saatnya untuk bekerja serius dan ada saatnya untuk menikmati momen dengan penuh semangat. Menemukan keseimbangan ini adalah kunci untuk menjalani hidup dengan penuh energi dan positif. Menghadapi tantangan dengan tiarap dan melompat menunjukkan betapa pentingnya ketahanan fisik dan mental. Ketika kita melewati rintangan baik secara fisik maupun mental, kita belajar untuk fokus dan tidak mudah menyerah. Ini adalah pelajaran berharga tentang kekuatan menghadapi rintangan dengan ketekunan dan semangat yang tak tergoyahkan. Koordinasi dan komunikasi tim sangat ditekankan dalam permainan ini. Saat bergerak maju di gala rintangan dan melompat di arena tantangan, setiap anggota tim harus bekerja sama dengan baik dan saling mendukung. Ini mengajarkan kita bahwa kerjasama yang baik memerlukan komunikasi yang efektif dan saling mengerti untuk mencapai hasil yang maksimal. Permainan ini juga menggarisbawahi pentingnya sikap positif dan motivasi. Dengan menyertakan unsur berjoget dan merayakan setiap kemajuan, kita belajar untuk tetap positif dan termotivasi bahkan di tengah tantangan. Menjaga semangat dan sikap positif membantu kita untuk tetap fokus pada tujuan dan menikmati prosesnya. Akhirnya, permainan ini mengingatkan kita bahwa setiap tantangan besar atau kecil adalah kesempatan untuk belajar dan berkembang. Dengan menghadapi tantangan terakhir ini bersama, kita memperkuat hubungan dan meningkatkan kemampuan kita untuk bekerja sama. Jadi, mari kita ingat bahwa setiap tantangan adalah langkah menuju pertumbuhan dan kesuksesan, dan bahwa kebersamaan adalah kunci untuk mengatasi segala rintangan. Seiring berakhirnya Outbound ini, mari kita renungkan semua pelajaran berharga yang telah kita ambil dari setiap permainan dan tantangan. Setiap langkah dan usaha yang telah kita lakukan selama acara ini mengajarkan kita tentang kerjasama, semangat, dan ketahanan. Semoga pengalaman ini memperkuat kita sebagai tim dan memotivasi kita untuk terus bergerak maju dengan penuh energi dan dedikasi. Menjelang Pilkada 2024 yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang, kita akan memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan pemilihan. Mari kita aplikasikan semangat kerjasama, disiplin, dan komunikasi yang efektif
yang kita pelajari dari outbound ini dalam persiapan dalam pelaksanaan pilkada. Setiap suara dan tindakan kita berkontribusi pada pencapaian proses demokrasi yang transparan dan adil. Untuk mensukseskan Pilkada 2024, penting bagi kita untuk tetap fokus pada integritas dan profesionalisme. Pastikan bahwa setiap langkah kita diambil dengan penuh tanggung jawab dan komitmen terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Selalu ingat bahwa keberhasilan Pilkada tidak hanya terletak pada hasil akhir, tetapi juga pada proses yang adil dan jujur yang kita jalani. Mari kita tingkatkan semangat kebersamaan dan dedikasi dalam menghadapi hari H Pilkada. Dengan persiapan yang matang dan kerja keras yang konsisten, kita bisa memastikan bahwa Pilkada 2024 berjalan dengan sukses dan sesuai harapan. Terima kasih atas partisipasi dan kontribusi kalian selama outbound ini. Bersama-sama kita bisa mencapai tujuan besar dan memastikan masa depan yang baik bagi semua.